Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng kali ini kita akan membahas tentang gerak benda. Gerak benda di sini kita akan membahas mengenai konsep gerak, gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak dan gerak lurus. Untuk gerak lurus kita akan membahas dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Langsung saja kita ke konsep gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Atau gerak itu diartikan, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari suatu posisi awal. Selanjutnya kita akan mengetahui ada dua jenis gerak, yaitu ada gerak relatif atau gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Dan ada gerak semu yang diartikan sebagai gerak tidak sebenarnya pada benda yang diam namun terlihat atau seolah-olah bergerak. Nah, ini dicontohkannya. Ini ada video untuk gerak relatif. Di sini diartikan bahwa gerak suatu benda bergantung pada titik acuan. Di sini titik acuannya adalah pohon. Berarti mobil ini bergerak. Video selanjutnya ini akan menjelaskan tentang gerak semu, di mana gerak tidak sebenarnya pada benda yang diam namun terlihat seolah-olah bergerak. Nah, ketika kita misalkan berada di dalam mobil di jalan raya, kita itu melihat bahwa mobil dan pohon itu bergerak, seolah-olah benda dan pohon itu ikut bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi gerak benda atau benda dapat bergerak. Yang pertama itu bentuk benda. Bentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak dibandingkan bentuk lainnya. Misalkan kayak bola ataupun roda. Yang kedua, permukaan lintasan. Jika permukaan yang licin dan mulus itu memudahkan benda untuk bergerak. Yang ketiga, luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka akan semakin lambat geraknya. Yang keempat, itu ukuran benda. Benda berukuran besar lebih sulit bergerak dibandingkan yang berukuran kecil. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang jarak dan perpindahan. Di sini dijelaskan bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal hingga posisi akhir tanpa memperhatikan arah geraknya. Sedangkan perpindahan merupakan resultan jarak dari posisi awal hingga posisi akhir benda tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar. Itu ada A, ada titik A, B, dan C. Kalau jarak itu berarti menempuh dari titik A, B, ke C. Sedangkan perpindahan itu hanya dari posisi awal ke posisi akhir, berarti dari A ke C. Ini yang disebut perpindahan. Contoh soal. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Di sini diceritakan bahwa sebuah benda bergelinding dari posisi A ke C melalui lintasan A, B, C. Jika jarak A ke B itu 4 meter dan jarak B ke C itu 3 meter, maka berapakah jarak dan perpindahan benda tersebut? Ingat, kalau jarak dari A, B, C. Kalau misalkan perpindahan hanya dari A ke C. Di sini bisa dilihat untuk pengerjaannya atau penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus, yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak 10 meter tiap sekon.
Kemampuan mobil tersebut untuk menempuh jarak tiap sekonnya disebut kelajuan. Bisa dilihat di gambar, itu terjadi perubahan secara beraturan maupun waktu ataupun jarak tempuhnya. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan perubahan jarak tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan merupakan perubahan posisi tiap satuan waktu. Nah, di sini rumusnya V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S jarak, dan T waktu. Ini kita bisa disebut juga dengan rumus segitiga ajaib. Jika yang ditanyakan itu adalah S atau jarak, maka S sama dengan V kali T. Dan jika yang ditanyakan itu T atau waktu, maka T sama dengan S per V. Contoh soal, Andi mengendarai sepeda motor ke rumah Bima dengan jarak 3 km dalam waktu 10 menit. Berapakah kelajuan sepeda motor tersebut? Diketahui S sama dengan 3 km. Kita konversi menjadi 3000 meter. T sama dengan 10 menit sama dikonversi menjadi 600 sekon. Yang ditanyakannya itu adalah V atau kelajuan. V sama dengan S per T, maka V sama dengan 3000 dibagi 600, atau V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kelajuan motor Andi adalah 5 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, Doni mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dalam waktu 2 menit, berapakah jarak yang ditempuh Doni? Yang diketahuinya, itu V sama dengan 5 meter per sekon dan T 2 menit atau 120 sekon. Di sini yang ditanyakannya itu adalah jarak atau S. Maka tadi dari rumus segitiga itu bahwa S sama dengan V kali T atau S sama dengan 5 kali 120 sama dengan 600 meter. Jadi jarak yang ditempuh Doni adalah 600 meter. Jadi ciri-ciri GLBB itu yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda konstan. Dan yang ketiga, itu percepatannya 0. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu ada dua. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Di sini untuk percepatan sendiri itu diartikan sebagai perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Itulah yang disebut percepatan. Nah, untuk rumusnya, A sama dengan delta V per T, atau sama dengan Vt dikurangi V0 per T. Untuk keterangannya, A itu percepatan, satuannya harus meter per sekon kuadrat, delta V itu perubahan kecepatan meter per sekon, Vt itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan delta T itu selang waktu. Dan T0 itu waktu mula-mula, satuannya sekon. GLBB itu dibagi dua, ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Jika dipercepat, gerak benda mengalami penambahan kecepatan secara teratur tiap sekonnya. Itu dipercepat. Itu A-nya atau percepatannya positif. Sedangkan diperlambat, itu gerak benda mengalami pengurangan kecepatan secara teratur tiap sekonnya. Itu artinya diperlambat. Dan A-nya atau percepatannya itu negatif. Contoh GLBB dipercepat, mengendarai sepeda menuruni bukit. Dan contoh GLBB diperlambat, itu mengendarai sepeda menaiki bukit. Contoh soal, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah 10 sekon, mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Di sini diketahui bahwa V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Karena awal dia bergerak, itu 10 meter per sekon. Dan Vt-nya itu menjadi 20 meter per sekon. Nah, di sini bahwa diketahui setelah 10 sekon, ada penambahan menjadi 20 meter per sekon. Dan T-nya atau waktunya itu 10 sekon.
Yang ditanyakannya itu percepatan atau A. Maka dari rumusnya itu kan A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A sama dengan VT-nya itu adalah 20 dan V0-nya itu adalah 10. Maka dibagi waktu itu 10 sekon. Jadi sama dengan A 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 1 meter per sekon kuadrat. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah mobil mula-mula diam. Bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatan menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 20 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah... Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa sih yang diketahuinya dari soal tersebut. Bahwa ada V0. V0-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di sini dijelaskan sebuah mobil mula-mula diam. Jadi asalnya diam baru dia bergerak. Maka V0-nya sama dengan 0. Dan VT-nya itu 72 km per jam. Karena setelah diam dia bergerak. Kita konversi ke meter per sekon. Sama dengan 20 meter per sekon. Dan waktunya itu 20 sekon. Maka yang ditanyakannya itu adalah percepatan. Maka kita harus ingat rumusnya. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A sama dengan 20 dikurangi 0. Karena VT-nya 20. Jadi 20 dikurangi 0 per 20. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 1 meter per sekon kuadrat. Maka dapat disimpulkan ciri-ciri GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Itu yang pertama, lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah beraturan. Dan yang ketiga, itu percepatan konstan. Video kali ini kita cukupkan mengenai konsep gerak dan gerak lurus. Video selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.